56. Jika ke dalam 20 ml larutan HCOOH 0,2 m ditambahkan 10 ml NaOH dengan konsentrasi yang sama, berarti konsentrasi NaOH itu adalah 0,2 m. Dan diketahui Ka dari HCOOH itu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 4. pH campuran larutan tersebut adalah, oke, dari sini yang ditanya adalah pH larutan campuran antara HCOOH dengan yang namanya NaOH. Kita buat dulu yang diketahui. Diketahui volumenya HCOOH itu adalah sebesar 20 ml. Kemudian molaritasnya 0,2 m. Berikutnya, volume dari si NaOH itu adalah 10 ml. Molaritasnya adalah 0,2 m karena dibilang dengan konsentrasi yang sama. Berikutnya ada Ka 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Yang ditanya itu adalah pH dari si larutannya. Oke, dari sini berarti kita harus ketahui dulu atau kita cari terlebih dahulu adalah molnya. Nah, dari sini yang ditanya itu adalah pH larutannya. Berarti antara HCOOH itu harus kita reaksikan dengan yang namanya NaOH. Nah, kita reaksikan terlebih dahulu. Berarti di sini ada HCOOH ditambah NaOH itu akan menghasilkan HCOONA ditambah H2O. Karena campuran, maka kita buat mula-mula bereaksi sisanya. Berarti di sini kita cari dulu mol dari HCOOH kondisinya mula-mula. Berarti mol dari HCOOH itu rumusnya adalah M dikali V. M-nya itu adalah 0,2 kali 20. Berarti sini 4 milimol. Nah, kemudian kita carilah mol dari si NaOH. Sama rumusnya itu adalah molaritas kali volume. Berarti 0,2 kali 10. Berarti di sini 2 milimol. Udah tinggal kita masukin. Berarti di sini 4, di sini 2. Kan mula-mulanya. Nah, kita tentukan yang habis dengan cara dibagi koefisien yang paling kecil. 4 bagi 1, 4, 2 bagi 1, 2. Berarti yang paling kecil yang ini 2. Habis. Berarti sini 2, sini 2, sini 2. Karena koefisiennya semuanya 1. Jadi tinggal bandingin aja perbandingan koefisien. Berarti di sini 2 dikurang 4 kurang 2, 2. Di sini ditambah, berarti sini 2, sini 2. Nah, yang sisa itu adalah asam lemah dengan si garam. Kalau yang sisa asam lemah dengan si garam, maka soal ini membentuk yang namanya larutan buffer. Larutan buffer apa? Larutan buffer asam. Karena yang sisa adalah asam lemah. Maka rumusnya adalah konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah, yaitu HCOOH dibagi mol garamnya, berarti mol HCOONA dikali valensi. Nah, di sini Ka-nya adalah 1,8 10 minus 4. Molnya di sini 2 milimol per di sini juga 2 milimol dikali valensinya 1. Lihat yang lemah pada garamnya ini 1 ya. Berarti ini habis kan? Habis. Berarti H positifnya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Nah, dari sini kita tinggal cari pH-nya. pH itu sama dengan min logaritma konsentrasi H positif. Nah, berarti di sini min logaritma 1,8 10 minus 4. Maka 4 dikurang logaritma 1,8. Oke, ini dia. Maka jawabannya adalah N untuk
57. Senyawa berikut ini merupakan senyawa organik yang bersifat asam. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu asam. Jadi asam itu adalah menurut Arrhenius ya. Asam itu adalah yang menghasilkan ion H positif di dalam air. Jadi nanti di sini yang menghasilkan ion H positif itu adalah dia bersifat asam. Nah, semakin mudah melepaskan ion H positif, maka asamnya akan semakin kuat. Berarti semakin sulit melepaskan ion H positif, maka nanti sifat asamnya akan semakin berkurang. Nah, di sini strukturnya ada nomor 1. Kita gambarkan di sini adalah CH2, kemudian di sini CH2, kemudian ada C, rangkap 2O, kemudian di sini ada OH. Di sini ada F. Itu untuk struktur yang pertama. Yang kedua, itu ada nanti di sini CH2, di bawahnya Cl, kemudian CH2, kemudian C, O, di sini ada O, baru H. Yang ketiga, itu ada CH2, kemudian di sini ada CBr, CH2, berikutnya ada C, baru di sini ada O, di sini O, di sini H. Nah, yang keempat strukturnya adalah CH3, di sini CH, kemudian F, kemudian di sini ada C, O, kemudian O, H. Nah, dari keempat ini kan semuanya ini memiliki asam karboksilat ya, COOH, 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 COOH. Berarti di sini nanti dia namanya kepolaran ikatan. Jadi mudah atau tidaknya ini H positifnya dilepas itu tergantung kepada kepolaran ikatannya. Jadi kalau kepolaran ikatannya itu naik, berarti ada nanti dia namanya gugus penarik elektron. Jadi bergantung kepada kepolaran ikatan. Nah, kalau dia kepolaran ikatannya naik, itu nanti ada dia namanya gugus penarik elektron atau senyawa penarik elektron. Jadi kalau dia gugus atau senyawa sebagai penarik elektron, itu adalah contohnya yaitu gugus karbonil CO, kemudian NO2, kemudian halogen. Halogen ini yaitu F, Cl, Br, sama I. Jadi kalau dia nanti ada senyawa penarik elektron, berarti kepolaran ikatannya akan naik, maka akan lebih mudah melepaskan ion H positif. Nah, ini nanti ada lagi dia namanya kepolaran ikatannya itu akan semakin turun. Berarti kalau dia kepolaran ikatannya turun, ini akan menyebabkan sulit untuk melepaskan ion H positif, yaitu gugus atau senyawa yang sebagai pendorong elektron. Biasanya senyawa pendorong elektron itu contohnya itu adalah alkil atau R. Nah, dari sini ini kan atom H-nya ini mau kita lepas, gitu ya. Karena dia kalau semakin mudah melepaskan ion H positif, asamnya akan semakin kuat. Kita tengok senyawa-senyawa penarik elektron. Ada gugus karbonil. Di sini ada gugus karbonil, sini juga ada, di sini ada, di sini ada. Berarti daya tariknya kalau dilihat dari gugus karbonil akan semakin sama ya, sama. Kemudian ada lagi halogen. Nah, halogen yang ke elektronegatifan yang besar kan F, Cl, Bri. Urutannya F lebih ke elektronegatifan lebih besar daripada si Cl, daripada Br. Kemudian yang terakhir adalah I. Nah, kita cek dulu yang di sini. Di sini ada F, Cl, sama Br. Kalau di sini F, Cl, Br, berarti yang ke elektronegatifan yang paling besar adalah F. Berarti kemudian si Cl, kemudian si Br. Berarti senyawa penarik elektron yang lebih kuat itu adalah si F. Sehingga elektron ini lebih mudah tertarik ya. Elektron yang ada di sini lebih mudah tertarik sehingga ion H positifnya akan lebih mudah dilepas.
berarti keasamannya nomor 1 lebih bersifat asam dibandingkan nomor 2, lebih bersifat asam dibandingkan dengan nomor 3. Itu dia, keasaman. Oke, nah sekarang kita lihat antara yang ini, 4 sama 1. Ini ada F, ini juga ada F. Nah sekarang, ini mana yang keasamannya lebih besar? Di sini sama kayak elektronegatifan. Sekarang, ini kan ion H positif yang ingin dilepas. Itu ion H positif yang lebih ingin dilepas. Ke elektronegatifan F, ini lebih dekat ke sini ya. Ini kan dia lebih jauh. Berarti penarik elektronnya ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di sini. Sehingga karena ini penarik elektronnya lebih kuat, maka ion H positifnya lebih mudah dilepaskan. Akan lebih mudah dilepaskan dibandingkan dengan yang di sini. Nah, kalau yang ini tadi kan sama dia posisinya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehingga keasaman yang lebih besar itu adalah nomor 4. Itu lebih bersifat asam dibandingkan dengan nomor 1. Lebih bersifat asam dibandingkan dengan nomor 2, lebih bersifat asam dibandingkan dengan nomor 3. Kalau gitu kita cek satu-satu. Senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Yang paling rendah itu adalah nomor 3. Salah. Senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. Senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. Benar. Senyawa 3 lebih asam daripada senyawa 1. Senyawa 3 lebih asam. Salah. Senyawa 1 yang lebih asam dibandingkan dengan senyawa 3. Senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman paling tinggi. Benar ya, karena keasaman paling tinggi adalah nomor 4. Maka jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 itu adalah cantik. Berarti nomor 57 jawabannya adalah cantik. 58. Diketahui potensial reduksi standar sebagai berikut. Jadi ada potensial reduksi CD, CU, CO, dan BA. Notasi sel yang reaksinya berlangsung spontan pada keadaan standar adalah, oke, di sini yang ditanya adalah yang berlangsung secara spontan. Berarti kalau dia berlangsung secara spontan, artinya harga E0 selnya nanti bernilai positif. Nah, rumus mencari E0 sel itu kan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, katanya spontan tadi adalah yang nilainya positif. Nah, dari sini ini bisa saja nanti kita gunakan rumusnya. Ya, kita gunakan rumusnya. Jadi, kalau misalnya mau pakai rumus boleh. Di sini kan BA-nya itu 0 biloxnya ya. Berarti di sini ini kan 2 positif muatannya. Berarti 0 kedua naik oksidasi. Maka yang ini nanti dia mengalami oksidasi. Kemudian yang ini 2 positif ke 0. Berarti yang ini mengalami reduksi. Nanti yang ini juga oksidasi, reduksi, oksidasi, reduksi, oksidasi, reduksi gitu. Boleh kalau mau pakai rumus NO selnya, NO reduksi tinggal cari CU itu adalah 0,337 kan dikurang yang ini BA itu adalah minus 2,906. Berarti positif kurang negatif ini berarti jadi positif kan? Berarti itu spontan gitu. Nah, kalau mau dicari N0 satu per satu boleh. Atau kita urutkan berdasarkan yang namanya deret volta. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan deret volta, ini harus potensial reduksi. Kalau potensialnya reduksi, maka kita mulai dari yang namanya oksidasi. Berarti di sini harus oksidasi. Dari oksidasi dulu, baru di sini adalah reduksi. Kita mulai dari E0 yang paling kecil sampai E0 yang paling besar. Ini harus potensialnya itu potensial reduksi ya. Kalau misalnya ada, misalnya ini reduksi, satu oksidasi, yang oksidasi itu harus dibalik gitu. Tapi kalau misalnya potensialnya oksidasi yang dikasih tahu, maka di sini harus E0 yang paling besar ke E0 yang paling kecil, seperti itu. Nah, kita cari E0 yang paling kecil itu adalah yang BA minus ya. Berarti di sini BA. Kemudian yang berikutnya itu adalah si ini ya kan? Si CD minus 0,4. Berarti CD. Yang berikutnya itu adalah si CO. Berarti di sini si CO. Yang berikutnya itu adalah si CO.
Oke, nah dari sini, ini sebenarnya udah lebih mudah kita mengerjakannya. Jadi gini tadi, yang nomor satu, itu kan BA itu mengalami oksidasi ya. BA oksidasi, CE reduksi. Berarti yang mau kita bandingkan itu antara BA dengan si CO. Berarti sini BA itu mengalami oksidasi, CO mengalami reduksi berdasarkan dari volta. Berarti sesuai. Karena sesuai antara di sini dengan di sini, maka reaksinya spontan gitu. Tapi kalau mau pembuktiannya boleh pakai rumus NO cell. Nah, di sini ini kan oksidasi, di sini CD-nya reduksi. Kalau di sini CO, ya kan, dengan si CD, ini dengan si CD. Nah, di sini CO-nya mengalami apa? Reduksi. CD-nya mengalami apa? Oksidasi. Jadi yang kita bandingin itu adalah yang dua ini. Karena itu yang ditanya dalam soal. Berarti sesuai nggak antara di sini dengan di sini? Kan tidak. Di sini CO oksidasi, di sini CD-nya reduksi. Berarti salah. Nah, sekarang BA ini oksidasi, CD adalah reduksi. Berarti antara si BA yang ini dengan si CD. BA oksidasi, CD reduksi. Yang ini kan yang kita bandingkan. Berarti sesuai kan? Berarti spontan gitu. Ini CO-nya oksidasi, CO-nya reduksi. Yang di sini CO-nya itu mengalami ini ya, oksidasi ya. CO-nya mengalami oksidasi, kemudian CO-nya itu mengalami reduksi. Berarti sesuai. Sesuai juga kan? Di sini CO-nya oks, di sini CO-nya reduksi. Nah, kalau jumpa soal yang seperti ini, berarti yang kita jawab itu adalah, ya ini kan salah. Ini oks, ini red. Berarti jawabannya itu adalah 1 dan 3. Bola. Karena tidak ada pilihan 1, 3, dan 4. Berarti nomor ini jawabannya adalah bola. Jadi yang kita ambil adalah 1 dan 3. 59. Manakah pernyataan yang benar dari keempat struktur senyawa berikut? Jadi ini ada keempat struktur senyawa. Nah, yang ditanya pertama itu adalah senyawa A dan B merupakan isomer posisi, isomer rantai, isomer geometri, dan isomer rantai. Berarti dari sini kita buat dulu, sebelum menjawab kita harus tahu dulu apa sih itu yang namanya isomer. Jadi kalau isomer itu adalah yang memiliki rumus umum sama, sedangkan rumus strukturnya berbeda, gitu ya. Jadi saya tuliskan di sini isomer. Nah, yang dikatakan isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus umumnya sama, sedangkan rumus strukturnya nanti berbeda. Nah, kita bahas yang ada di sini saja. Isomer posisi. Nah, kalau dia dikatakan isomer posisi, berarti definisinya itu adalah yang memiliki rumus umum sama. Sedangkan letak dari cabangnya ini nanti yang beda. Letak cabangnya beda. Contohnya misalnya gini. Contoh dari isomer posisi. Misalnya butana. Butana C-nya 4 dan 2 metil propana seperti itu. Kemudian ada nanti dia namanya isomer rantai. Kan? Kalau dia definisi dari isomer rantai itu adalah yang memiliki rumus umum sama, sedangkan nanti di sini maaf, salah. Jadi kalau dia isomer yang letak cabangnya berbeda, itu adalah isomer dari si rantai. Maaf ya, ini isomer rantai. Ini adalah isomer rantai. Sedangkan isomer posisi itu adalah yang rumus umumnya sama, sedangkan nanti di sini letak dari ikatan rangkap atau gugus fungsinya yang beda. Gitu.
Contohnya adalah misalnya propanol ya. Propanol. Kemudian di sini dan misalnya 2 propanol. Nah, ini nanti OH-nya nomor 1 dan nomor 2. Baru kemudian ada nanti namanya isomer geometri. Berarti kalau dia isomer geometri, itu adalah isomer yang isomer geometri. Nah, ini nanti pada umumnya adalah senyawa-senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2, yaitu alkena dan siklik. Siklik itu artinya rantainya tertutup, gitu ya. Oke, kita cek nih salah satu. Nah, di sini ini C, ini sebenarnya di sini ada atom C, di sini ada O, di sini ada C, gitu ya. Nah, yang ini itu menyatakan gugus fungsi dari si S star. Jadi ini adalah S star ini, gugus fungsi S star. Di sini ini sama ya, COO. Berarti ini juga S star. Kemudian yang ini COOH. Ini adalah gugus fungsi dari asam karboksilat. Yang ini juga sama, asam karboksilat. Oke. Kita cek yang pertama. Senyawa A dan B merupakan isomer posisi. Ingat, isomer posisi itu adalah letak ikatan rangkap atau gugus fungsinya yang berbeda. Nah, ini sama-sama ester ya. A sama B sama-sama ester. Nah, kalau kita buat di sini gini. Ini atom C. Berarti di sini C, kemudian garis ada C. Ini C, baru garis lagi kan. Baru C, itu ikatan rangkap. Ini sini ikatan rangkap. Kemudian garis kemari ada O, baru garis kemari ada C. Seperti itu. Ini yang A. Kalau yang B, itu kita gambarnya gini. C, garis, di sini ada C, kemudian O, dan di sini C-nya ini, gini. Itu ya. Oke, kalau yang ini, asam karboksilatnya itu gini. Ini C, garis, di sini C, garis, C, baru sini C, baru O, baru di sini OH. Nah, yang ini berarti gini, ujungnya C, baru garis C, ke bawah C, baru sini C, O, OH, seperti itu. Nah, kalau dia ester, itu kan namanya adalah alkil alkanoat. Alkilnya adalah yang dekat O ini. Ini berarti alkil, yang ini berarti alkanoatnya, gitu ya. Berarti kalau ini alkil, yang ini alkanoatnya. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita mau membuat namanya atau isomer posisi itu letak dari si gugus fungsinya. Berarti kalau kita mau buat namanya, maka namanya ini menjadi seperti ini. Ini berarti nomornya nomor 1 sini ya. 1, 2, 3. Berarti ini adalah oke, maaf. Berarti ini di sini namanya menjadi metil. Kan tadi alkil alkanoat. Berarti sini ini metil ya. Berarti ini metil 1, 2, 3. Berarti propanoat. Metil propanoat. Kalau yang ini alkilnya yang di sini 1, 2. Berarti etil. Berarti ini alkanoatnya. Etanoat. Nah, di sini gugus fungsinya nomor 1. Ini juga nomor 1. Ini gugus fungsinya. Berarti dia tidak isomer posisi. Berarti ini salah. Kemudian, senyawa B dan C merupakan isomer rantai. B dan C. Ini B dan C ini gugus fungsinya udah beda.
berarti dia tidak isomer rantai. Jadi kalau dia isomer rantai, biasanya itu nanti gugus fungsinya sama, cuman letak cabangnya saja yang berbeda gitu dia. Ini kan ester, ini asam karboksilat. Berarti salah nih, isomer rantai. Senyawa B dan D merupakan isomer geometrik. B dan D. Nah, kalau dia senyawa geometri itu tadi adalah alkena atau siklek. Ini kan gugus fungsi. Ya kan? Si ester dengan si asam karboksilat. Berarti ini tidak termasuk ke dalam isomer geometri. Nah, yang nomor 4, senyawa C dan D merupakan isomer rantai. Oke, C dan D. Kita cek dulu. Kalau C dan D, ini asam karboksilat. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti menjadi namanya asam butanoat. Gitu ya. Oke, kemudian yang di sini ini berarti 1, 2, 3. Ada cabang. Berarti asam 2 metil propanoat. Maka yang ini sama-sama asam karboksilat ya. Gugus fungsinya sama, tapi ini kan nggak ada cabangnya, rantainya lurus. Yang ini ada cabangnya di nomor 2. Maka ini adalah isomeran rantai. Berarti jawabannya yang 4 saja. Maka yang 4 saja itu adalah dodol. 60. Spesies yang terdapat dalam larutan natrium asetat dalam air adalah, nah, di sini katanya adalah larutan natrium asetat. Berarti kalau larutan natrium asetat itu rumusnya adalah CH3COONa. Nah, di dalam air, ini kan garam. Garam di dalam air mengalami ionisasi. Berarti CH3COO- ditambah Na positif. Berarti ini termasuk ke dalam materi hidrolisis garam. Nah, CH3COO- ditambah H2O hidrolisis akan menghasilkan, ini kan dia ion yang berasal dari asam lemah, berarti dapat mengalami hidrolisis. Sehingga kalau ini kan kita pecah menjadi gini, H+, OH-. Berarti negatif kan akan berikatan dengan H+, sehingga hasilnya CH3COOH ditambah sisanya apa? OH negatif. Nah, sedangkan si Na positif, kalau dia hidrolisis, ini tidak bisa. Ya kan? Kenapa? Karena dia berasal dari ion basa kuat. Gitu. Nah, kita cek. Dalam air adalah adanya ion Na positif. Berarti ada ya? Ini kan ada ion Na positif. Hasil ionisasi ini setimbang. Berarti ada molekul CH3COOH. Ada ini dihasilkan CH3COOH. Kemudian ion OH-. Ada di sini OH-. Kemudian ion H3O positif. Tidak ada. Ion H3O positif ini sama dengan ion H+. Kalau misalnya di sini ada ion H+ juga boleh. Itu sama saja. Berarti jawabannya A